Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua pemirsa yang di rumah dimanapun berada. Salam damai sejahtera dari kami semua. Hari ini, malam ini saya tidak sendirian. Saat ini saya bersama seorang wanita cantik juga, anak Tuhan yang dipakai Tuhan. Luar biasa, siapakah dia? Maka silakan perkenalan dulu dong buat semua pemirsa. Ya. Halo, nama saya Grace Ivana, biasa dipanggil Grace. Saya bergereja di GBI Karya Baru dan saya pelayanan sebagai penari tamborin, singer, guru sekolah minggu, dan pemuda. Semuanya diborong. Jadi luar biasa, kasih karunia Tuhan luar biasa. Kita semua terus dipakai Tuhan sampai hari ini. Saya percaya juga semua pemirsa yang di rumah yang sampai hari ini juga diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Apalagi sebentar lagi ya, besok ya, kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? 75. Ya, sekali merdeka Tetap merdeka. Oke, kita saat ini sedang dalam acara Malam Pujian dan Renungan Menjadi Berkat Tanpa Batas. Haleluya. Semua pemirsa, saya percaya bahwa pada malam hari ini tetap sehat, tetap semangat dalam kasih anugerah Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Begitu juga Grace ya, Anna ya, sehat ya. Tadi pagi sempat menari saya lihat ya. Iya, pertama kali setelah 4 bulan off. Kenapa bisa off? Corona. Oh iya, Corona. Oke, semua pemirsa juga mungkin mengalami hal yang sama pada beberapa bulan ini, off banyak beberapa kegiatan ya seperti itu. Namun saya percaya kasih anugerah Tuhan tidak membuat kita pasif, tapi kita diberikan kekuatan daripada Tuhan, tetap kreatif pemirsa ya. Terus di dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga sampai hari ini dan sampai detik ini masih bisa beribadah kepada Tuhan. Amin. Baik semua pemirsa, kami berharap semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Pada malam hari ini ada acara Malam Pujian dan Renungan ini menjadi berkat tanpa batas. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga kita mau dengarkan firman Tuhan. Ada baca Alkitab yang berseri itu, kemudian kita akan berdoa bersama-sama di akhir acara. Nah, pada malam hari ini seperti hari-hari minggu-minggu lalu, saya selalu ditemanin singer gitu ya, yang selalu akan membantu untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya jika saat ini pemirsa yang sedang menyaksikan live ini, jangan kemana-mana dulu, jangan apa-apain dulu, langsung dulu dibagikan dulu live ini, acara ini, sehingga kita benar-benar mau menjadi berkat, sehingga mereka yang melihat tayang ini mereka diberkati. Amin. Ini tujuan kami. Baik, kita memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Saya percaya semua diberkati. Amin. Amin. Ana diberkati. Amin. Yang semua di sini juga semua diberkati. Iya, amin. Amin. Dengarkan itu suara dari pembicara sudah siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Kita mau memuji, menyembah Tuhan lewat satu pujian yang akan kita naikkan bersama-sama. Aku diberkati. Saya percaya semua kita diberkati dalam Tuhan. Angkat pujian kita bagi Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati, angkat pujian kita bagi Tuhan. Berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita semua diberkati, amin ya. Haleluya. Mari semua pemirsa langsung bagikan live ini supaya mereka menonton dan boleh menjadi berkat tanpa batas. Kasih setiamu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan bersama-sama, aku diberkati. Aku dilimpahi, karena Allah
Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sempurna anugerah Tuhan pemirsa buat kita semua. Setiap orang percaya, setiap anak-anaknya pasti diberkati Tuhan. Kita diberi kekuatan, kesehatan, kemampuan sampai hari ini. Amin anak, amin. Mari pemirsa kita terus memuji Tuhan, naikkan pujian kita, syukur kita, penyembahan kita bagi Tuhan. Kita tinggikan Tuhan setinggi-tingginya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dan Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sempurna anugerah Tuhan pemirsa. Seperti pujian kita naikkan bersama-sama. Saya percaya, saya berharap, kami berdoa semuanya diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Baik, kita akan terus memuji Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya, nanti kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Suara kita bergema ya. Haleluya. Iya, pemirsa yang di rumah, kita tahu bahwa besok kita akan merayakan di mana hari kemerdekaan kita. Dan tak lepas itu, mungkin kita sudah merdeka 75 tahun ya. Tapi banyak hal juga yang kita mesti perjuangkan. Seperti kita sudah menerima anugerah Tuhan Yesus ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan, kita menerima keselamatan. Bukan berarti kita sudah selesai tugas kita gitu ya. Nah pemirsa mesti tahu juga, sama seperti kita sudah merdeka, tetapi kita harus berjuang supaya tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Nah kita yang sudah menerima anugerah Tuhan Yesus itu, kita juga harus mengerjakan yang namanya keselamatan itu ya. Supaya kita bukan yang penting asal kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Nggak begitu juga ya kan. Bukan berarti nanti kita seenaknya, sebebasnya mau ngapain aja seperti itu. Tidak seperti itu pemirsa. Jadi kita tetap harus setia, tetap harus memuji Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, pada malam hari ini cuaca memang sedikit berbeda hari ini, Nana ya. Tadi ke sini sempat kehujanan ya? Tapi pakai mobil aman. Aman ya. Saya kirain kehujanan, tadi rambutnya basah-basah. Habis keramas. Habis keramas ya, karena mau acara ya. Iya, betul. Ya. Luar biasa, luar biasa. Pemirsa, jika pemirsa punya persoalan, pergumulan ya kan, bisa juga ngirimkan pesan-pesannya, persoalannya ke nomor WhatsApp di bawah ini ya kan. Nanti kita akan dukung di dalam doa kita, bawa kepada Tuhan. Dan kemudian nanti ada firman Tuhan yang kita dengarkan. Saya percaya bahwa pemirsa yang di rumah sudah tidak sabar lagi juga akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, buat pada malam hari ini sangat spesial ya kan. Kita juga mau tanya-tanya sedikit sama Grace Ivana. Meskipun tadi dia sudah pesan, jangan tanya-tanya ya, jangan tanya-tanya ya. Saya nggak tahu kenapa jangan tanya-tanya. Oke, Grace Ivana ini pemirsa mesti tahu ya. Mungkin saya akan kenalkan sedikit lagi. Dia itu semenjak saya kenal beliau itu mengajar di Tamborin ya. Tamborin udah berapa tahun sih di gereja, Nah? Di gereja dari SMP kelas 3. 3, 4, 5, 6, 7, 11 tahun lah. Bukannya umurnya baru 17? Maunya gitu. Maunya seperti itu ya. Iya. Nah, berarti sudah 11 tahun ya, Ana ya? 11 tahun bagaimana? Dari awal belajarnya atau gimana, Nah? Belajar narinya sih dari kelas 6 SD. Siapa yang ngajarin?
Dari teman Unity. Unity, tahu itu Unity apa? Kita nggak tahu loh, bisa kenal. Unity Dancer jadi dulu, tapi Unity Dancernya sekarang udah nggak ada. Oh sekarang udah pada masing-masing. Jadi dulu tuh ada grup tamborin namanya Unity Dancer. Jadi saya dulu belajarnya di Unity Dancer. Dari teman-teman Unity Dancer yang ngajarin saya. Tapi kita bersyukur banget ya sampai hari ini masih bisa memberikan pelayanan di satu gereja yang saya kenal. Ana adalah Gereja Bethel Indonesia Jemaat Karya Baru Pontianak, ya kan? Di situ Ana sudah punya murid loh pemirsa. Ya kan, udah punya banyak teman-teman yang dari tuna sampai sekarang juga sudah terlibat melayani ya. Ini pemirsa, ini yang kita mau lestarikan, kita kembangkan dalam hidup kita. Karena misalnya Tuhan memberikan kita kemampuan, talenta, jangan dipendam, jangan disimpan untuk diri sendiri. Kita bagikan ya supaya itu berkembang terus menjadi berkat tanpa batas. Seperti itu. Sudah saatnya kita jangan hanya terima. Nanti kalau nggak dibagikan, nggak dikasihkan ke anak, kasih ke yang lain, mana obesitas malah meledak lagi. Jadi memang kita harus terus menjadi berkat, Percayalah kalau kita diberkati Tuhan, maka cara Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Baik pemirsa, kita mau memuji Tuhan lagi, mau menyembah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Jika sampai hari ini kita masih dalam acara ini. Semangat sekali saya. Harus dong. Ya, ini pujiannya. Kita akan angkat bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan semua pemirsa yang di rumah yang saat ini sedang menonton acara ini, jangan lupa langsung dibagikan ya, supaya benar-benar mereka juga menerima kasih anugerah Tuhan. Banyak yang kau perbuat dalam hidupku, rancangan hidupmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala anugerah-Mu, kebaikan dalam hidup kami. Mari pemirsa, kita naikkan pujian kita, naikkan syukur kita, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang setia di dalam hidup kita. Angkat pujian kita bagi Tuhan. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Kau yang mengerti Tuhan segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami bersyukur, kami bersyukur
Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami terus bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dan segala kebaikan-Mu di Tuhan. dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Engkau perisai hidupku, Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam-Mu tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Katakan bersama-sama pemirsa. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Hati tambah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, tak ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan bersama-sama, Engkaulah Yesus. Engkaulah Tuhan kami. Dan hanya Kaulah yang kami percaya Tuhan, yang menjamin kehidupan kami, keselamatan dalam hidup kami. Kaulah Yesus. Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, kami bersyukur, dan terus kami bersyukur buat kasih setiamu, kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Ku bersyukur dengan segenap hatimu. Katakan bersama-sama, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, Ku bersyukur, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Bapa. Ku bersyukur, bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu Amin. di dalam Hidupku, ku bersyukur. ku bersyukur Bapa, Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Amin. Kita bersyukur dan terus bersyukur di dalam Tuhan. Pujian yang sangat memberkati kita semua. Saya percaya pemirsa tidak hanya bernyanyi bersama kami, apalagi hanya mendengarkan kami bernyanyi ya, tetapi pemirsa juga menikmati hadirat Tuhan. Amin.
Seperti firman Tuhan katakan ya, bahwa setiap pujian umatnya itu akan boleh menjadi satu tahta yang kudus untuk Tuhan hadir bersemayam di atas pujian. Maka kalau Tuhan hadir pasti ada berkat-berkatnya yang melimpah ya. Ya buat Grace Ivana nih, ya kan udah sekian kali di sini mengikuti acara yang bersama-sama. Apa sih kesan-kesannya? Apa yang Grace dapat, Ana dapat? Yang saya dapat dari sini, kita tuh bisa menjadi berkat di mana saja dan kapanpun. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kita masih bisa berbagi berkat kepada teman-teman yang ada di mana saja. Amin, amin. Ya, maka dari itu pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, coba ya mulai sekarang kita yang mungkin sudah lama tidak beribadah gitu kan, karena pandemi ini atau karena terbatas nggak bisa keluar atau karena faktor usia gitu kan, sehingga kan gereja sekarang kan memang membatasi ya, tidak semua boleh beribadah karena kita masih tetap menjalankan, mematuhi peraturan yang namanya protokol kesehatan yang tetap ditentukan oleh pemerintah. Jadi pemirsa bisa juga mengikuti acara ini. Mungkin acaranya berbeda ya dengan ibadah ya. Kita settingannya bukan ibadah, tapi kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kemudian kita juga akan diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini seperti ini ya. Dan jadi pemirsa, ayo bagikan dulu ya. Sebelum dengarkan pujian kita lebih jauh, bagikan dulu, bisa bagikan ke grup manapun atau ke berandanya, seperti itu ya. Dan kita punya rencana nanti juga akan live-nya itu langsung sekaligus 2 ya, bisa ke YouTube kemudian juga di Facebook ya. Doakan aja semua boleh berjalan dengan baik. Ya, yang penting jaringannya sih ya. Iya. anak kayaknya masih grogi ya. Iya. Tapi anak Tuhan luar biasa. Anak itu anak Tuhan yang luar biasa. Selain penari juga dia seorang singer juga di gereja. Sangat aktif juga, bisa dikatakan kreator kita ya di gereja itu. Dia yang suka bikin video pengumuman, yang suka kemana saja bikin konten seperti itu untuk menjadi berkat tanpa batas. Ya, tujuan kita benar-benar menjadi berkat tanpa batas ya kan. Mungkin orang berheran kenapa sih ada tayangan seperti ini. Ya, inilah tujuan kita, mau menjadi berkat tanpa batas. Nah, pemirsa, jika ada yang mau misalnya komentar segala macam, ngasih saran, ide atau misalnya request lagu, punya persoalan, bisa hubungi kami di dalam WhatsApp ini pemirsa ya, WhatsApp ini ya. Saya nggak tahu komentar saya belum atur, jadi nggak tahu cara bukanya gimana. Nanti kita akan buka setelah saya acara. Kalau mau langsung dibacakan itu bisa di WhatsApp ini ya kan. Nah, saat ini sudah hadir juga bersama dengan kami pemirsa pembicara kita pada malam hari ini yang akan membawakan renungan firman Tuhan. Nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Kita mungkin akan angkat satu pujian lagi ya Grace ya. Nggak biasa panggilnya Grace, biasanya panggilnya Ana. Ana luar biasa. Sebentar kita akan cari pujian dulu buat kita semua yang di rumah ya. Oke, semua pemirsa, satu pujian ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya dari awal acara ini mulai, hati pemirsa, hati kita semua sudah siap, sudah menjadi satu tanah yang subur, siap. Kemudian ditaburkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Amin. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya. Yang akan terus bertumbuh menghasilkan buah yang banyak. Itulah pemirsa, saya percaya pemirsa sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun kita angkat satu pujian untuk kita semua pada malam hari ini untuk masuki firman Tuhan. Tadi semua pemirsa, kita satu hati angkat pujian kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Engkaulah segalanya
Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Kami sembah Engkau Tuhan dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri amin tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Yakin Tuhan, kami percaya Kau hadir di sini. Amin, amin. Kami menikmati dan merasakan kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Oh, sungguh besar, Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Dalam Engkau Tuhan, amin. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang kami sangat yakin. Kami sangat yakin. Kami yakin sepenuhnya Tuhan. Ada kemenangan terjadi saat ini juga Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan dan kami menikmati Tuhan, dan kami mengerti kuasa-Mu Tuhan. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Amin. Amin.
Salam, puji Tuhan, pada malam hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena boleh dikasih kepercayaan kepada Bro Henry untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam acaranya menjadi berkat tanpa batas. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadapan Engkau pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan atas kesempatan Tuhan pada malam hari ini Tuhan yang indah ini Tuhan. Kami boleh Tuhan kembali bersama-sama dengan Engkau Tuhan dalam acara Tuhan menjadi berkat tanpa batas Tuhan. Kami berdoa buat firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong setiap kami Tuhan, agar kami bisa Tuhan mengerti dan memahami ya Tuhan, dan melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu ya Tuhan yang menjadi Tuhan saluran berkat-Mu nih Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri Tuhan yang berbicara melalui mulut dan lidah hamba-Mu nih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur kepada Engkau Tuhan pada malam hari ini Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Baik, para pemirsa dimanapun berada, kita akan membuka Alkitab kita pada malam hari ini. Saya ambil dalam kitab Yohanes 2, pasal 1 sampai ke 11. Saya akan membacakan bagi kita semua pada malam hari ini. Pada hari ketiga ada di perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedolah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil pembelai laki-laki dan berkata kepada setiap orang menghidangkan anggur yang baik, lalu dan disudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, pada saat ini virus corona ini telah mengakibatkan banyak sekali masalah yang timbul, saudaraku. Kita melihat bahwa ada banyak karyawan-karyawan di PHK. Banyak perusahaan-perusahaan merugi. Banyak para karyawan yang bekerja penghasilannya semakin berkurang karena pandemi corona ini. Nah, saudara-saudaraku, bukan hanya itu. Ada beberapa negara-negara yang maju pun sekali, saudaraku. Mereka mengalami resesi ekonomi, saudaraku, di mana perekonomian mereka melambat dalam pertumbuhan, saudaraku. Kalau kita melihat resesi ini tidak cepat diatasi, maka akan terjadi namanya krisis ekonomi, saudaraku. Saudara-saudaraku, kalau terjadi krisis ekonomi, saudaraku, maka saudara-saudaraku, semua orang akan mengalami kesusahan. Karena apa? Sulit untuk mencari makan. Saudaraku, pada malam hari ini, saudaraku, saya akan memberi tema firman Tuhan pada malam hari ini, keluar dari krisis ekonomi, saudaraku. Saya percaya semua kita pasti tidak enak dalam
situasi krisis ekonomi, saudaraku. Saya masih ingat waktu tahun 97, 98, saudaraku, kita mengalami krisis ekonomi, saudaraku, di mana banyak perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut, bahkan bank pun bangkrut, saudaraku. Nah, saudaraku, pada malam hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita keluar dari krisis ekonomi, saudaraku. Saudaraku, di dalam firman yang kita baca ini, di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, saudaraku, diceritakan di situ, saudaraku, bahwa pemimpin pesta ini, saudaraku, kekurangan anggur, saudaraku. Mereka dalam situasi yang tidak enak, saudaraku, di mana mereka kekurangan anggur, saudaraku. Saya bisa bayangkan, saudaraku, kalau kita mengadakan pesta, saudaraku, di dalam pesta itu kita kekurangan makanan, saudaraku. Bagaimana, saudaraku? Pasti kita akan merasa malu, saudaraku, karena kita tidak bisa mencukupi kebutuhan makan di dalam pesta itu, saudaraku. Nah, saudaraku, kita akan belajar pada malam hari ini bagaimana kita akan keluar dari krisis ekonomi, saudaraku. Memang kita belum mengalami krisis ekonomi, saudaraku. Tetapi, saudaraku, kita sudah melihat tanda-tanda itu akan terjadi, saudaraku. Bahwa krisis akan terjadi, saudaraku. Saudara-saudaraku, pada malam hari ini kita akan belajar, saudaraku, bagaimana kita akan keluar dari krisis ekonomi. Yang pertama, saudaraku, bagaimana kita keluar dari krisis ekonomi. Yang pertama, datang kepada Tuhan yang benar. Kita melihat di dalam ayat yang kedua, saudaraku, saya akan bacakan bagi kita. Ayat yang kedua. Saya akan bacakan, Yesus dan murid-muridnya diundang juga di perkawinan Kana. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, saudara-saudaraku, di dalam ayat ini, saudaraku, ibu Yesus datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan, saudaraku, kepada Yesus. Walaupun Yesus adalah anak daripada Maria, saudaraku. Tetapi Maria bukan melihat dari sisi anaknya, saudaraku. Tetapi dia melihat sisi dari ketuhanan Yesus, saudaraku. Karena apa? Karena Maria mengandung Yesus itu, saudaraku, tanpa persetubuhan, saudaraku. Dia mengandung Roh Kudus, saudaraku. Nah, saudaraku, Roh Kudus adalah Allah sendiri, saudaraku. Dia mengandung pada benih Allah, saudaraku. Jadi, saudaraku, Maria datang kepada oknum yang paling tepat, saudaraku, yaitu datang kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Datang kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, saudara-saudaraku, kita melihat zaman sekarang, saudaraku, banyak sekali, saudaraku, orang-orang mengalami masalah persoalan, saudaraku. Mereka bukan datang kepada Allah yang benar, saudaraku. Mereka datang kepada ilah-ilah yang palsu, saudaraku. Yang tidak bisa memberi jawaban, saudaraku. Yang tidak bisa menolong, saudaraku. Saudara-saudaraku, kita harus datang kepada Allah yang benar, saudaraku. Saudaraku, mengapa saya katakan kita harus mencari Allah yang benar, saudaraku? Karena di dunia ini, saudaraku, banyak sekali tuh ilah-ilah zaman, saudaraku. Atau Allah-Allah palsu, saudaraku. Kalau kita tidak benar-benar mencari Allah benar, saudaraku, kita akan lebih terjerumus, saudaraku. Kita tidak akan keluar dari krisis yang kita alami, saudaraku. Kita akan makin parah, saudaraku. Saudara-saudaraku, ciri-ciri Allah yang benar, saudaraku, dia adalah Allah pencipta, saudaraku. Dia Allah maha kuasa. Dia Allah yang maha hidup, saudaraku. Dia Allah maha tahu, saudaraku. Itulah ciri-ciri Allah yang benar, saudaraku. Allah yang benar adalah Allah yang berkuasa, saudaraku. Dia sanggup menolong kita, saudaraku. Ciri-ciri Allah yang benar ialah Allah yang berkuasa, saudaraku. Allah yang hidup, saudaraku. Nah, saudara-saudaraku, ciri-ciri Allah yang benar juga Allah yang menciptakan langit bumi ini, saudaraku. Saudara-saudaraku, kalau tanpa Allah yang benar, saudaraku, kita datang, saudaraku, maka kita akan sia-sia, saudaraku. Mari, saudaraku, kalau saat ini, saudaraku, kalau kita mengalami masalah persoalan dalam hidup kita, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keluarga, saudaraku,
Saudara-saudaraku, mari datang kepada Allah yang benar. Allah yang benar adalah ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudaraku. Itu Allah yang benar, saudaraku. Saya tidak mengatakan bahwa di luar Allah yang palsu, saudaraku. Tapi Allah yang benar ada Allah di dalam Yesus Kristus, saudaraku. Dia sanggup menolong setiap kita, saudaraku. Apapun masalah persoalan yang kita hadapi, saudaraku, percayalah bahwa di dalam Yesus ada pertolongan, saudaraku. Karena dia yang empunya langit dan bumi ini, saudaraku. Dia berkuasa, saudaraku. Dia menciptakan kita, saudaraku. Apa yang menjadi masalah dan persoalan yang kita hadapi, saudaraku, percaya bahwa Allah sanggup menolong setiap kita, saudaraku. Nah, saudaraku, malam ini kita belajar satu hal. Kalau kita mengalami masalah, persoalan, atau krisis keuangan, atau dalam pekerjaan kita, saudaraku, datang kepada Tuhan yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia ada Allah yang benar, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita keluar dari krisis, saudaraku. Yang kedua, kita melihat di dalam ayat yang kelima, saudaraku ya. Ayat kelima. Ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Yang kedua, saudaraku, kita butuh percaya kepada Dia, saudaraku. Dia ini adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama kita belajar, kita datang kepada Allah di dalam Yesus Kristus, saudaraku. Yang kedua, kita percaya kepadanya, saudaraku. Tanpa percaya, saudaraku, kita tidak akan melihat mukjizat dan pertolongan Tuhan, saudaraku. Saudara-saudaraku, saat ini kalau para pemirsa, saudaraku, belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, boleh, saudaraku, mengambil keputusan untuk mulai mengenal Dia, untuk mulai percaya kepadanya, saudaraku. Saudara-saudaraku, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin saat ini engkau mengatakan bahwa engkau sudah percaya kepada Tuhan, saudaraku. Tetapi, saudaraku, engkau sendiri, saudaraku, di saat engkau mengalami masalah persoalan, saudaraku, engkau percaya, tetapi engkau masih percaya kepada yang lain, saudaraku. Saudara percaya kepada orang tua kita, mungkin orang tua kita kaya, mungkin kita percaya kepada yang bekerja, percaya kepada bos kita, saudaraku, minta pertolongan kepada dia, saudaraku. Ingat, saudaraku, pertolongan manusia terbatas, saudaraku. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan pertolongan sejati, saudaraku. Saudaraku, yang Tuhan yang perlukan di dalam kehidupan kita ini, yaitu kita perlu percaya dengan segenap hatinya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, saudaraku. Tanpa iman, saudaraku, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudaraku. Kita perlu iman, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, saudaraku. Saudara-saudaraku, percaya juga, saudaraku, adalah di mana di saat kita menghadapi masalah persoalan, saudaraku, walaupun kita tidak ditolong oleh Tuhan, kita terus tetap percaya, berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kita. Amin. Saudaraku, yang terakhir, saudaraku, yang kita pelajari pada malam hari ini, saudaraku, supaya kita bisa keluar dari krisis ekonomi, saudaraku, yaitu ketaatan, saudaraku. Ketaatan, saudaraku. Di dalam Yohanes 2 ayat 8-9, saya akan bacakan. Yohanes 8 ayat 9 ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedolah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang kecedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil pembelai laki-laki. Nah, saudara-saudaraku, di sini kita melihat bahwa Yesus memberikan satu perintah kepada pelayan-pelayan itu untuk mencedok air, saudaraku. Mencedok air, saudaraku. Apa yang dilakukan oleh para pelayan-pelayan itu? Apakah mereka berbantah-bantah, saudaraku? Mereka tidak, saudara. Mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, saudaraku. Setelah para pelayan-pelayan itu melakukannya, saudaraku, dan dia bawa air
air itu kepada pemimpin pesta itu, air itu menjadi anggur, saudaraku. Disinilah, saudaraku, kunci kita, saudaraku, bahwa kalau kita taat kepada Tuhan, saudaraku, maka saudara-saudaraku, mukjizat akan terjadi, saudaraku. Saudaraku, saya sangat sedih sekali, saudaraku, kalau melihat banyak anak-anak Tuhan bahwa mereka boleh mengenal Tuhan, saudaraku, tetapi mereka hanya ingin memperoleh berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat Tuhan Yesus, saudaraku. Berkat-berkat pertolongan, berkat-berkat kesembuhan. Kita lebih senang menerima daripada kita taat kepada Tuhan, saudaraku. Saudara-saudaraku, kekristenan kita bukan masalah tentang berkat, saudaraku, melainkan kekristenan kita itu masalah ketaatan kita kepada Tuhan, saudaraku. Saudaraku, ketaatan akan menimbulkan mukjizat dan pertolongan Tuhan, saudaraku. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kalau kita masih hidup dalam kekurangan, kita masih hidup dalam kesulitan, saudaraku, saudara-saudaraku, saya anjurkan, saudaraku, mari kita introspeksi diri kita, saudaraku. Apakah selama ini hidup kita ini sudah berkenan belum di hadapan Tuhan? Kalau kita belum berkenan di hadapan, saudaraku, mari, saudaraku, kita datang kepada Tuhan, kita akui setiap dosa-dosa kita, saudaraku, yang belum kita akui di hadapan Tuhan, saudaraku. Saudara-saudara, saya mengatakan bahwa dosa itu menghalangi berkat-berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita, saudaraku. Ingat, Tuhan telah menciptakan segala isi dunia ini, saudaraku, untuk kita nikmati, saudaraku. Semua Tuhan telah siapkan, saudaraku. Seringkali yang membuat kita tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, saudaraku, itu karena diakibatkan apa? Oleh karena dosa-dosa kita, saudaraku. Kita tidak bertobat, saudaraku. Kita mengatakan bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan, tetapi kehidupan kita tidak menjadi berkat bagi orang. Kita hidup masih dalam dosa, saudaraku. Saudara-saudaraku, ingat, tanpa ketaatan, kita tidak akan melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Saudara-saudaraku, pada malam hari ini, firman Tuhan yang saya bisa sampaikan sampai di sini, saudaraku. Saudaraku, sebelum kita mengakhiri acara ini, saudaraku, firman Tuhan ini, saya ingin berdoa bagi saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada, saudaraku. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kita, saudaraku. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Pada malam hari ini, mungkin ada di antara kita yang melihat live Facebook ini mengalami masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku, saya ingin berdoa bagi saudara-saudaraku, dimanapun berada. Angkat tangan kalian, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa apa yang kita gumuli dalam hidup kita, persoalan masalah yang kita hadapi, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kita. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi para pemirsa yang melihat acara ini, Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus. Mungkin mereka mengalami pergumulan, masalah, persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan. Mereka mungkin sudah putus asa. Pada malam hari ini, Tuhan, aku berdoa kepada Engkau. Engkau menolong kami semua, ya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan. Yang dalam kekurangan, Tuhan Engkau cukupi segala kebutuhan mereka. Yang dalam sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan, ya Tuhan Yesus. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan siapkan pekerjaan, Tuhan. Yang perlu pemulihan, Tuhan, dalam keluarga, Engkau memulihkan, ya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Engkau, Tuhan. Pada malam hari ini, Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan. Amin.
Shalom semua pemirsa di rumah, Shalom semua pemirsa di rumah, kita telah mendengarkan firman Tuhan barusan yang disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Anam ya. Bapak Anam ini terima kasih banyak kita telah mendengarkan firman Tuhan, yaitu temanya keluar dari krisis ekonomi. Bahwa kita tahu bahwa saat ini bahwa negara ini ya, atau seluruh dunia ini mengalami satu hal yang hampir sama, mirip sama, bahwa mengalami resesi yang cukup dahsyat ya kan. Karena pandemi ini banyak sekali perusahaan, banyak sekali tempat-tempat usaha yang tutup bahkan selesai gitu kan. Banyak orang juga yang tenaga kerja juga PHK segala hal seperti itu. Nah, oleh firman Tuhan pada malam ini saya percaya semua pemirsa boleh diberkati. Namun sebelum Pak Anam saya bye-bye sama kita, saya mau tanya-tanya sedikit nih. Boleh. Ya, Pak Anam ini juga teman saya, teman dekat saya, ya kan, yang setiap minggu hampir ketemu gitu, ya kan. Nah, Pak Anam sebelumnya itu melayani di gereja mana sih, Pak? Saya berasal dari gereja GSJA, saudaraku. GSJA ya. Jadi sekarang saya beribadah di GSJA Alpha Omega, saudaraku. Alpha Omega. Ya. Nah, beliau adalah juga teman dari mungkin minggu sebelumnya pemirsa yang sudah pernah nonton itu, namanya Bapak Pendeta Jerry itu juga sama-sama ya Pak ya? Iya. Oke. Satu perjuangan Gitu ya. Juga sekolah teologi sama-sama kalau nggak salah waktu itu Pak. Iya, sama-sama. Nah, saya banyak dengar cerita dari teman-teman juga seperti itu. Nah, untuk Bapak Anam sendiri melihat acara ini bagaimana ini sih Pak Anam untuk acara live streaming seperti ini? Acara ini saya lihat memang sangat luar biasa ya saudara-saudaraku, karena di saat pandemi corona ini saudaraku, jujur saja ibadah kita dibatasi ya saudaraku, dibatasi, sehingga banyak juga yang jemaat-jemaat masih ada yang takut untuk beribadah, datang ke gereja langsung beribadah. Tapi melalui acara ini saudaraku, mungkin para pemirsa yang belum sempat gereja bisa ikut acara ini saudaraku ya. Kalau saya lihat ini sudah semi ibadah saudaraku. Semi ibadah ya? Semi ibadah, ya saudaraku. Tapi kalau ibadah sih nggak ada tanya-tanya seperti itu loh Pak. Ya, namanya semi kan. Iya semi ya, belum semua ya. Nah, untuk sesuai tema kita pada malam hari ini, sedikit aja sih ya, aja, singkat aja, bahwa keluar dari krisis. Kita sebagai anak-anak Tuhan nih, misalnya saat ini juga pasti semua mengalami hal yang sama. Bukan berarti anak Tuhan itu tidak bebas dari masalah ya Pak ya. Betul. Juga mengalami hal yang sama. Mungkin ada pesan-pesan buat kita anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam Tuhan, yang Yesus ini, apa yang harus kita lakukan untuk kita berhati-hati, berjaga-jaga untuk mengantisipasi menghadapi krisis saat ini Pak Anam. Apa yang harus kita lakukan? Saya ambil pengalaman pribadi ya, pengalaman saya pribadi. Jujur saya kan sambil melayani Tuhan juga sambil bekerja. Saya sebagai salesman. Nah, saudara-saudaraku, di dalam kondisi saat ini saya melihat banyak sekali teman-teman ya saudaraku, maksudnya yang seprofesi saudaraku, mereka mengalami penurunan omset saudaraku, penurunan omset. Tetapi puji Tuhan, saya pribadi sebagai anak Allah saudaraku, anak Tuhan saudaraku, memang Tuhan buat perbedaan saudaraku, buat perbedaan antara orang percaya dan tidak percaya saudaraku. Di saat situasi seperti ini saudaraku, saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan, saudara. Pertolongan Tuhan, di mana saya melihat dalam satu rekan kerja saya, omset mereka turun, tetapi omset saya stabil, saudaraku. Kalau dibilang naik, saudaraku, naik. Puji Tuhan, naik. Biasa. Saya juga sebagai manusia, saudaraku, heran juga kok yang lain bisa turun, yang saya sendiri masih malah naik, saudaraku, malah naik. Saudaraku, saya ada satu firman Tuhan yang sangat saya simpan dalam hati saya, saudaraku. Saya ingat terus, saudaraku, bahwa berbahagialah orang yang memberi daripada menerima, saudaraku. Nah, saudaraku, di dalam situasi seperti ini, saudaraku, mari, saudaraku, kita belajar saling berbagi, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Tanpa kita berbagi, saudaraku, kita tidak akan, istilahnya kita tidak menanam, bagaimana kita mau menuai, saudaraku. Seperti saudaraku, kita semakin banyak kita memberi kepada Tuhan, memberi kepada sesama saudaraku, saling tolong menolong saudaraku, percayalah Tuhan pasti akan membalaskannya saudaraku. Amin. Membalasnya. Saudara-saudaraku, harapan saya, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, mungkin saat ini
ada pemirsa yang mengalami kesulitan. Saudaraku, mari kita belajar untuk saling berbagi, saudaraku. Nanti saudara-saudara akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan, Campur saudaraku. tangan Tuhan, Campur ya. tangan Tuhan, ya. Oke, terima kasih banyak Pak Anam. Satu lagi Pak Anam, besok kita kan akan merayakan di mana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau di dalam firman Tuhan, kita lihat sisi rohani. Pak Anam bisa juga ngasih dong semangat buat kita semua apa nih? Ya, kita akan besok akan merayakan 17 Agustus, kemerdekaan RI, ya saudaraku, Indonesia, saudaraku. Implikasinya, saudaraku, kita yang sudah dipercaya kepada Tuhan, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, saudaraku. Jadi, saudaraku, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, saudaraku, jangan lagi kita berbuat dosa, saudaraku. Amin. Nah, Amin. saudaraku, itu saja. Oke, terima kasih Pak Anam Ya, sudah terima kasih. mengisi renungan pada malam hari ini, dan teman-teman juga yang sudah ngisi renungan. Kita berdoa semakin hari acara ini semakin berkembang, dan buat semua pemirsa yang sedang menonton acara ini, mari segera juga bagikan acara ini. Setelah ini, kita mau baca firman Tuhan yang berseri dari kelanjutan minggu lalu, kemudian kita juga akan mengangkat beberapa pujian lagi, dan kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Pak Anam sudah Terima hadir kasih, dan sudah Bro membagikan firman Tuhan. Hendrik. Sama-sama. Ya, terima kasih. Setelah ini kita akan kembali lagi semua pemirsa. Haleluya. Shalom, 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 shalom. Ya, pemirsa dimanapun berada yang masih setia menyaksikan tayangan ini, terima kasih banyak ya. Saya percaya Tuhan Yesus telah memberkati dan terus memberkati kita semua. Amin. Ya. Ya. Tadi kemana aja sih, Nah? Menghilang ya. Ya, kayaknya sudah naik turun katanya. WC. Kalau diberkati Tuhan luar biasa, ya kan? Iya. Kita telah mendengar firman Tuhan bahwa keluar dari krisis. Nah, habis ini kita mau naikkan pujian bahwa meskipun apapun yang kita alami saat ini ya, kondisi apapun, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, dan Tuhan itu tidak pernah memberikan pencobaan-pencobaan yang Melebihi kekuatan kita. luar biasa. Amin, pemirsa. Setelah ini kita mau membaca Alkitab. Namun sebelumnya kita mau angkat satu pujian untuk kita renungkan bersama-sama firman Tuhan yang telah kita dengar barusan ya semua pemirsa. Baik, inilah pujian dia. Kita angkat pujian ini.
Saya berharap semua pemirsa tidak hanya menonton kami atau bernyanyi saja, tapi juga menikmati hadirat Tuhan. Dan jika pemirsa bisa membagikan video ini sehingga banyak menonton, banyak diberkati, menjadi berkat tanpa batas. Allah peduli, Allah mengerti segala kehidupan kita. Ya, perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Katakan bersama-sama. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Allah mengerti, Allah peduli. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Bersama-sama naikkan pujian kita. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengerti, Engkau yang peduli, Engkau yang setia. Haleluya. Pemirsa, datanglah kepada Tuhan. Jika engkau punya persoalan, pergumulan, carilah Tuhan, bahwa Dia sanggup, Dia mengerti, Dia peduli. Amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tak akan. Amin. Gumul sendiri, sebab Allah mengerti.
Amin. Saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dalam hal apapun, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Amin, amin, amin. Semua pemirsa yang diberkati Tuhan, katakan amin. Baik, pujian yang luar biasa ya, pujian yang dimana membakar iman kita terus ya, bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat ini kita mau mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Nanti Grace Ivana akan membacakan buat kita semua ya. Sudah siap, nah? Siap. Ya, kayak baca pidato besok nih. Tapi ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu perkataan Tuhan, pemirsa, yang ditulis oleh hamba-hambanya, dipercayakan Tuhan. Ini kitab diambil dari mana? Nanti Ana akan membacakannya buat kita semua. Oke. Saya bacakan Alkitab kita yang pada Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai 10. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, tetapi setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan dari Ana. Jadi semua pemirsa ya, kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan itu harus benar-benar apa yang sudah kita dengar ini boleh menjadi diaplikasikan dalam hidup kita. Bukankah iman itu bertumbuh dari pendengaran apa ya, Nah? Pendengaran akan firman, firman Tuhan, ya kan? Iman itu bertumbuh akan firman Tuhan, bukan mendengar dari gosip tetangga. Di situ lagi ngapain sih? Dengar, bukan gitu ya, Nah ya? Benar-benar. Nah, kalau itu malah kepo yang kurang pas ya. Iya. Nah, Ana, kita lagi ngobrol-ngobrol lagi nih sebelum satu pujian kita mau angkat bersama-sama di akhir acara ini. Ya, untuk masa pandemi ini, Grace Ivana ini kan tidak bisa pelayanan ya, karena memang dibatasin kan, seperti itu kan, untuk menari tamborin, ya. Itu biasanya Ana ngapain aja sih? Saya masih ada ikut nari sih di workshop. Oh, masih ya. Jadi saya masih ikut workshop kontemporer misalnya sama balet. Balet. Bisa balet juga ya? Dikit-dikit. Dikit-dikit ya. Oke, nanti pemirsa, kita juga nanti mungkin ada suatu saat kita bisa live streaming ya untuk acara-acara yang dimana teman-teman kita yang menari, teman-teman kita yang memuji menyembah Tuhan, mungkin di luar studio ini ya kan. Kita percaya bahwa kasih anugerah Tuhan, rancangan Tuhan, kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar gitu kan. Seperti Ana dari SMP ya mulai menari sehingga dipakai SD malah. Ya, SD mulai menari dipakai Tuhan luar biasa. Dia tidak pernah berharap kalau saya misalnya menari di gereja, nanti saya dibayar berapa ya. Enggak begitu. Tapi dia percaya bahwa Tuhan yang membayar di dalam kehidupannya dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Nah, ya teman-teman kan? juga nih, saya ingatin buat teman-teman yang punya pelayanan menari di gereja, jangan sampai salah motivasi. Misalnya, jangan pernah berpikir kita menari di gereja itu hanya untuk mengisi panggung atau supaya ibadahnya ramai, ini ada penari-penari, dan jangan pernah berpikir minta pujian dari manusia. Dan kalian harus menari dari hati, karena lewat setiap tarian kita bisa membagikan kasih Tuhan lewat tarian kita kepada jemaat. Nah, jadi jangan sampai salah motivasi. Nah, begitu ya. Buat penari-penari nih, ini nasihat-nasihat ya diingatkan kembali oleh Grace Ivana. Begitu juga pelayan-pelayan Tuhan lainnya, pemusik, pemimpin pujian dan lainnya ya. Motivasi kita harus benar dulu untuk melayani Tuhan ya kan. Jangan karena hanya mencari perhatian, minta pujian dari jemaat atau teman-teman kita yang menyaksikan waktu itu ya. Tapi biarlah kita Tuhan yang memuji Tuhan memuji kita, Tuhan yang memuliakan kita. Karena kalau di depan panggung tuh paling rawan ya.
Ya gitu ya. Pengennya maunya dipuji, ntar malah bukan untuk kemuliaan Tuhan, malah cari kemuliaan sendiri. Nah, akhirnya itu yang kamu Iya, dapat betul, gitu kan. betul. Tapi Tuhan kalau yang memberikan kemuliaan dari kemuliaan sampai kemuliaan, bener nggak sih? Iya, betul. Bukan kemuliaan yang hanya sebatas oh kamu bagus. Ya Iya. udah itu selesai. Nah, itu dari manusia. Tapi kalau kemudian daripada Tuhan tidak ada batasnya. Tuhan akan mengangkat kamu semakin hari semakin naik. Iya. Iya kan? Jadi Seperti kepala bukan menjadi ekor, ya kan? Bisa mancing kembali Iya. sekarang. Udah bisa Ya jadi dong. host nanti. Habis ke WC tadi udah bisa. Oh, udah bisa. Oke, semua pemirsa yang di rumah, setelah ini kita juga akan membawakan satu pujian untuk bangsa kita, untuk negara kita. Bangsa kita, negara kita yaitu bangsa Indonesia, ya kan? Besok yang merayakan di mana hari jadinya, hari kemerdekaan kita yang ke-70 berapa ya? 5. Oh, 5. Nah, pemirsa, sekali merdeka tetap merdeka. Oke, kalau misalnya di malam pujian dan renungan menjadi berkat tanpa batas, ya kan? Saksikan terus setiap hari Minggu jam 7.15 sampai jam 8.30. Kalau lewat sedikit nggak apa-apa lah, karena pimpinan Roh Kudus ya, kadang-kadang seperti itu ya. Betul. Nah, saksikan terus acara ini dan kasih tahu ke teman-temannya, ke keluarganya, ke siapa saja, biar mereka diberkati terus untuk menjadi berkat tanpa batas. Harus gitu ngomongnya ya. Oke, semua pemirsa, kita mau angkat satu pujian, namun sebelumnya kita akan break sebentar. Setelah yang satu ini kita angkat pujian bersama-sama untuk bangsa ini. Jangan kemana setelah yang satu ini. Satu pujian kita untuk Tuhan. Doa kami untuk bangsa Indonesia. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami percaya Tuhan bahwa kebesaran-Mu, kuasa-Mu Tuhan untuk bangsa ini, Engkau sanggup memulihkan, sanggup buat bangsa ini bersama-sama dengan kami. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan Engkau mengubahkan Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, hanya Tuhan, nama Tuhan yang ditinggikan ya. Pujian yang begitu luar biasa untuk bangsa kita ya. Mungkin kita tidak bisa memberikan sesuatu yang istimewa banget buat bangsa ini, tapi kita berdoa buat bangsa kita semakin hari semakin Tuhan pulihkan dari pandemi ini, dari segala aspek Tuhan pulihkan sehingga kita boleh melihat bangsa ini, negara ini semakin hari semakin maju dan berkembang ya kan. Seperti acara ini akan terus berkembang ya kan. Kita menjadi berkat tanpa batas. Ya. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini. Namun kita juga mau mengingatkan buat teman-teman kita mungkin malam ini yang akan berpesta seperti itu kan. Jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat kita jatuh di dalam apa nah? Dosa ya kan. Ingat Tuhan dimanapun Anda berada, ketika temanmu, ayo coba nih minuman, ini nih yang bikin mabuk. Ingat Tuhan, oh Tuhan Yesus, oh jangan gitu kan. Atau ketika kita diberikan sesuatu hal, diajak hal-hal yang tidak benar gitu kan. Tadi saya menonton malam pujian renungan, diingatkan tidak boleh jatuh dalam dosa. Ingat seperti itu ya. Jadi teman-teman, apapun kegiatannya, mari biar nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Kita memasuki merayakan hari kemerdekaan itu, jangan sampai kita malah mundur gitu kan. Malah kita terjatuh dalam dosa. Tapi kita harus
merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka, ya kan? Sekali kita diselamatkan, tetap diselamatkan, yaitu mengerjakan keselamatan itu, pemirsa. Ya kan? Oke, sepertinya Ana juga sudah kehabisan suaranya. Tapi luar biasa ya, luar biasa. Saya mau katakan di dalam kasih anugerah Tuhan, kita boleh terus berkembang, terus menayangkan acara ini buat semua pemirsa yang di rumah. Kita mau berdoa. Sebelumnya saya mau lihat dulu apakah ada pesan-pesan yang masuk di handphone ini nih. Handphone gue deh. Iya, gue banget nih. Sing iki handphonenya gede banget, nggak tahu. Oke, malam ini kayaknya semua baik-baik saja. Puji Tuhan, ya kan? Atau mungkin mereka sudah bisa berdoa dari rumah masing-masing karena dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya pasti dong. Pasti dong, ya Naya. Oke, saya mau berdoa sekalian kita akhiri acara kita pada malam hari ini. Mari semuanya bisa mengikuti kami berdoa atau berdoa dalam hati. Kita akan berdoa bersama-sama di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami yang sempurna. Engkau yang terus menyempurnakan hidup kami, Engkau yang terus menjaga kami, Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian, apalagi hidup di dalam ketidakberdayaan. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, Engkau yang tidak pernah mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kami melebihi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dari awal sampai akhir acara ini Tuhan, di dalam malam pujian dan renungan ini, di mana kami mau menjadi berkat tanpa batas. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian pada malam hari ini. Ada Ana di sini Tuhan, kemudian ada Fanny, ada Eviani, Pak Anam, dan hamba-Mu sendiri, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Berkati mereka Tuhan, Engkau yang menutup bungkus di dalam perjalanan mereka akan pulang, Tuhan, tibakan di rumah mereka masing-masing dalam keadaan selamat. Engkau juga memberkati Tuhan masa depan mereka. Engkau juga memberkati segala pelayanannya, apapun yang dialami, apapun menjadi persoalan pergumulannya, Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat kru Tuhan yang jauh di sana yang memonitori kami Tuhan untuk acara ini. Berdoa buat mereka Tuhan, pakai dengan hebat dan luar biasa. Terlebih juga Tuhan, kami berdoa buat semua pemirsa yang telah mengikuti acara ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka dengar, apa yang mereka tonton, apa yang mereka saksikan. Biarlah mereka juga boleh menyaksikannya, membagikannya, menceritakannya kepada teman-teman mereka, kepada setiap orang yang mereka jumpai, mereka temui. Kami percaya Tuhan lewat Roh Kudus akan memakai mereka semua pemirsa untuk menceritakan segala kebaikan Tuhan, kasih anugerah Tuhan. Berkati Tuhan acara yang ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami berserah, dan berkati juga pada malam hari ini jika ada teman-teman kami, semua masyarakat Tuhan yang akan merayakan hari kemerdekaan untuk esok hari yang ke-75 ini, Tuhan Yesus berkati mereka, khususnya anak-anak-Mu Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang jatuh di dalam dosa, tapi biarlah Tuhan yang terus mengingatkan, menasehati lewat Roh Kudus, dan biarlah anak-anak-Mu itu Tuhan boleh menjadi berkat di mana di tengah-tengah mereka berkumpul mengadakan acara seperti itu. Tuhan juga berkati Tuhan bangsa ini, negara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya tangan Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa, kuasa-Mu yang tak terbatas akan memulihkan, akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi ya Tuhan. Berkati setiap pemimpin bangsa ini dari yang teratas sampai yang paling bawah. Tuhan pakai mereka semua, khususnya anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya Tuhan Yesus, untuk menjadi berkat di sana. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini malam ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Semua pemirsa yang di rumah yang sudah ikutin berdoa. Dan ini akhirnya kita sudah di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih banyak buat semua pemirsa yang sudah mengikuti acara ini. Terima kasih banyak kepada Grace Ivana, ya kan. Lain kali mungkin kita akan bikin nanti Ana akan menari ya, sama teman-temannya akan menari, mungkin bikin suasana lebih gede lagi seperti itu ya. Terima kasih semua pemirsa, selamat malam, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam dari kami, malam pujian dan renungan menjadi berkat tanpa batas. Selamat malam dan bye-bye.